Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Agustus 2025 yang lalu, dalam sesi Leader Insights, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan komitmennya tentang inisiatif strategis nasional guna mendukung transformasi ekonomi syariah. Mulai dari apa yang disebut dengan gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal, atau yang sering disebut dengan gerbang santri, hingga yang disebut-sebut sebagai jaringan wirausaha syariah mendorong ekspor atau jawara ekspor. Dan masih banyak lagi komitmen ekonomi syariah lainnya. Komitmen tersebut adalah suatu bentuk keseriusan untuk mendorong gaya hidup halal di tengah-tengah umat. Maka izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Secara umum, kata halal berarti sah, diperbolehkan atau tidak terikat. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam kaidah linguistik mengartikan kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu halla atau halal, yang bermakna menyelesaikan kesulitan, meluruskan benang yang kusut atau melepaskan suatu ikatan. Sedangkan gaya hidup halal menurut Muslim Judicial Halal Trust, halal lifestyle atau gaya hidup halal adalah perilaku seseorang yang dijalankan dengan jalan yang benar, jujur, berintegritas, bermartabat, adil, dan tidak melanggar ajaran Islam. Gaya hidup halal bukan hanya sekedar tren kekinian atau label promosi dagangan, melainkan kewajiban fundamental yang Allah wajibkan bagi setiap insan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik di muka bumi Allah, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Hidayah ila Bulugh An-Nihayah, Abu Muhammad Makki bin Abi Talib menjelaskan, ayat tersebut dimulai dengan seruan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, menunjukkan bahwa perintah memakan makanan yang halal itu adalah perintah yang umum, baik untuk orang mukmin maupun orang kafir. Konsep halalan thayyibah yang ayat Allah maksud pada ayat tersebut adalah tentang makanan yang Allah izinkan untuk dikonsumsi, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, yaitu makanan yang diperoleh dari jalan yang benar, usaha yang jelas yang berdasarkan pada ekonomi syariah, dan jauh dari jalan kecurangan yang Allah haramkan. Lebih jauh lagi, makanan halalan thayyibah yang Allah maksud itu adalah makanan yang baik, sehat, bergizi, dan tidak menjijikkan, serta memberikan manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya dan alam sekitarnya. Tidak hanya itu hadirin, kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan itu bermakna jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Itu ditujukan pada setiap aktivitas yang dilarang oleh Allah, mulai dari cara memperolehnya, memproduksi dan mengolahnya, sampai kepada mengkonsumsi dan mempergunakannya. Sebab hadirin, mencari dan mengkonsumsi nikmat Allah dari cara yang haram itu berarti mengikuti langkah-langkahnya setan. Mengikuti langkah-langkahnya setan itu berarti ingkar kepada Tuhan. Ingkar kepada Tuhan berarti neraka menjadi tempat tujuan.
Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Tabrani dan Abu Nuaim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin, fannaru awlabi." Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama dan lebih layak baginya. Hadirin yang berbahagia, Allah selalu menghendaki kebaikan untuk umatnya. Namun terkadang hawa nafsu seringkali menguasai diri hambanya. Asal perut terisi, semua jalan pun dilalui. Demi gengsi, halal dan haram tak jadi pertimbangan lagi. Korupsi terjadi di setiap lini. Judi online dan investasi bodong seringkali dijadikan solusi. Akhirnya apa? Perut kosong tak jadi terisi. Gengsi tinggi berakhir dibui. Hasil korupsi tidak jadi dinikmati. Judol dan investasi bodong datang menggerogoti. Boleh jadi hadirin, musibah yang datang melanda, bencana yang datang menerpa, ketakutan, kelaparan, wabah, penyakit adalah ulah makanan yang haram dan tidak jelas asal usulnya. Na'udzubillahi min zalik. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, marilah kita mencari ridho dan keberkahan dari jalan yang Allah izinkan. Menjauhkan diri dari langkah-langkahnya setan. Bergaya hidup halal kita jadikan sebagai kewajiban. Hingga kita dimasukkan Allah ke jannah yang kita impi-impikan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.